Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, kita akan masuk ke materi hari ini. Kemarin di materi sebelumnya kita masuk ke Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Untuk di materi kali ini sekarang masuk ke materi baru, yaitu Al-Quran dan Wahyu. Daftar isinya materi hari ini kita masuk ke pengertian Al-Quran, pengertian Wahyu, perbedaan Al-Quran dan Wahyu, dan nama-nama lain dari Al-Quran. Di pengertian Al-Quran ini ada etimologi dan terminologi, dan Wahyu juga etimologi dan terminologi. Ini daftar isi pengertian Al-Quran, Wahyu, perbedaan Al-Quran dan Wahyu, dan nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Jadi Al-Quran itu dari bahasa Arab, artinya bacaan atau membaca bacaan. Artinya itu berulang-ulang. Kalau kita tidak tahu, kita ulang-ulang lagi ayatnya biar hafal gitu ya. Sedangkan kata Al-Quran yaitu berasal dari kata benda, itu masdar, dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat dijumpai pada salah satu surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacanya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti, amalkan bacanya. Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Al-Quran secara terminologi. Ulama mutakalimin atau ahli teologi Islam, Al-Quran itu kalam Allah yang kadim, bukan makhluk terbatas dari sifat-sifat kebendaan. Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat azali dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Ya, pertama itu dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, terus di penghujung akhirnya dalam Quran surat An-Nas. Menurut ulama fuqaha, Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Sedangkan menurut terminologi Dr. Subahi Al-Salih, kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta membacanya termasuk ibadah. Sedangkan menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran itu firman Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ya, ini aku secara teknologi ada 4 menurut ulama mutakalimin atau ahli teologi Islam, kedua menurut ulama fuqaha, ketiga Dr. Subahi Al-Salih, dan terakhir menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Wahyu secara etimologi. Wahyu secara etimologi yaitu memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat.
Al-wahyu itu adalah kata masdar dan materi itu menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, maka dikatakan wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Wahyu secara terminologi, wahyu itu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar, tetapi meyakinkan kepada nabi atau rasul yang bersangkutan bahwa apa yang diterimanya adalah dari Allah itu sendiri. Yang kedua, isyarat yang cepat dengan tangan dan suatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan juga bermakna surat, tulisan, sebagaimana bermakna pula segala yang kita sampaikan kepada orang lain itu untuk diketahuinya. Sedangkan yang ketiga, sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara yang tepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafaz Al-Quran. Itu wahyu secara terminologi. Sekarang perbedaan Al-Quran dan juga wahyu. Al-Quran itu penyampaian kepada Rasulullah SAW secara jelas dan juga secara bertahap. Selanjutnya, menurut wahyu itu pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Sedangkan menurut Al-Quran itu diturunkan pada orang nabi ketika terjadi suatu peristiwa. Sedangkan wahyu itu diturunkan pada nabi tanpa sepengetahuan oleh orang lain. Ini merupakan perbedaan Al-Quran dan juga wahyu. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang kesemuanya menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan luhur, dan secara mutlak Al-Quran adalah kitab sama yang paling mulia. Di antaranya yaitu Alkitab, itu artinya buku. Al-Furqan itu pembeda benar salah. Al-Dzikir, pemberi peringatan. Keempat, Al-Mau'idah, itu pelajaran atau nasihat. Kelima, Asy-Syifa, obat penyembuh. Keenam, Al-Huda, petunjuk. Ketujuh, An-Tanzil, yang diturunkan. Kedelapan, Ar-Rahmat, karunia. Yang kesembilan, Al-Bayan, artinya penerang. Kesepuluh, Al-Kalam, itu upacara atau firman. Yang ke-11, An-Nur, cahaya. Yang ke-11, Al-Balag, penyampaian atau kabar. Yang terakhir, Al-Qaul, perkataan atau ucapan, dan lain-lain. Ini merupakan nama-nama lain dari Al-Quran. Sebenarnya nama-nama lain dari Al-Quran itu banyak, tapi disebutkan hanya ini saja. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga saja kalian mengerti perbedaan Al-Quran dan wahyu, pengertian Al-Quran menurut etimologi, terminologi, dan wahyu juga. Semoga saja ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.